Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Agile Channel. Halo kawan-kawan, pada kali ini saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik video kami. Dan pada video ini kita akan melakukan namanya proses pengolahan lahan, di mana lahan yang saya bicarakan sebelumnya akan ditanami tanaman cabai dan tanaman kemangi dengan metode yang agak sedikit berbeda. Dan kali ini dalam pengolahan lahannya kita menggunakan pupuk namanya pupuk kandang ya. Pupuk kandang ini kita peroleh dari hasil ternak kami, yaitu adalah ternak domba, di mana hasil limbahnya, kotorannya semacam ini kita manfaatkan sebagai pupuk. Dan ini pupuk kandang ini usianya sudah cukup lama sampai kondisinya remah kayak gini. Ini remah bukan karena kita giling, akan tetapi remah karena sendirinya kan kawan. Dan ini sudah saking lamanya juga suhunya sudah tidak panas ya, tidak panas. Kita pegang kayak gini tidak apa-apa dan tidak berair semacam itu kan kawan. Dan pupuk kandang ini kan kawan kita berikan dalam lahan kita, tujuannya adalah yang pertama sebagai dia pembenah tanah ya. Jadi pupuk kandang ini yang mengandung banyak bahan organik ini itu bisa memberikan efek pada tanah, yaitu sebagai pembedah, karena pupuk ini nantinya sifatnya hampir kayak spons. Dan di sisi lain bentuknya nantinya lama kelamaan tanah itu semakin lama akan semakin remah, semakin mudah diolah, dan itu kandungan unsur haranya cukup banyak kan kawan, semacam itu. Alias dengan kondisi yang remah semacam itu nantinya akar bisa menyebar dengan bagus ya, karena kondisi remah adalah kondisi biasanya yang banyak diinginkan oleh setiap akar tanaman semacam itu. Dan dengan perbaikan sifat fisik tanah nantinya aerasi ya, udara itu bisa masuk ke tanah juga. Dan di sisi lain jika hujan itu air itu tidak, kondisinya tidak ngecembeng lah istilahnya, tidak terlalu banyak air ya, sesuai ya antara porsi udara dan porsi air. Karena porsi udara dan porsi air ini jika kondisinya sesuai pada tanah, perakaran tanaman bisa bernafas, bisa tumbuh dengan bagus, tumbuh dengan baik, dan tanaman tidak mati ya akibat kebanyakan air. Lalu yang kedua yaitu sebagai pembenah mikrobiologi atau biologi tanah, karena ini adalah sebagai bahan makanan dari para bakteri, jamur dan lain sebagainya. Nah, mikroorganisme sebagainya ya kan kawan. Nah, itu karena bahan ini makanan bagi mereka, sehingga biologi tanah itu kondisinya semakin baik, dan mikroorganisme ya itu bisa merubah bahan organik semacam ini menjadi bahan yang siap untuk diserap oleh tanaman kan kawan, semacam itu. Lalu dan yang ketiga adalah sebagai pembenah kimia tanah ya. Pupuk ini mengandung banyak unsur hara ya, mulai dari NPK dan lain sebagainya. Nah, itu jika kita berikan pada tanah menandakan sama saja kita memberikan unsur hara kepada tanah tersebut, sehingga ketika ketika kita mengolah lahan kita berikan kayak gini, insya Allah akar nanti akan menyerap unsur-unsur hara dari pupuk kandang dan kondisi di sekitarnya, sehingga unsur hara yang diserap tanaman itu nantinya bisa dirubah tanaman untuk menjadi makanan dan menjadikan pertumbuhan dan perkembangbiakannya bisa maksimal. Dan unsur hara ini yang jelas kita berikan ya secara terus menerus agar unsur hara di tanah itu tidak habis juga kan kawan, semacam itu. Jadi ini bisa memperbaiki sifat kimia tanah ya. Bahkan tanah yang tidak
unsur haranya kurang bagus, jika diberikan kayak gini nanti insya Allah lama kelamaan kondisi tanahnya semakin bagus, karena ketersediaan unsur hara yang berada pada bahan ini sudah cukup banyak kan kawan, semacam itu. Dan aplikasinya kan kawan ya, untuk aplikasinya itu sederhana ya, semacam ini. Nah, aplikasinya kali ini kita sebarkan di bagian tengah ya kan kawan ya. Kalau kan kawan tahu aplikasi pupuk cabai itu kan ya kan kawan ya, tahu cara pengaplikasian tanaman cabai itu kan di bagian tengah bedengan. Nah, ini kita buat lubang, kita aplikasikan ke lahan dengan cara ditabur kayak gini. Diambil langsung kita sebar ke bagian yang akan kita berikan pupuk. Dan itu untuk aplikasi pupuk kayak gini bermacam-macam ya, ada yang ditabur lalu dicacah, diolah, diaduk kembali bersama lahannya. Dan kalau kami pengaplikasiannya cukup dengan mengambil pupuk kayak gini ya, kita tabur di bagian tengahnya. Karena mengapa? Karena lahan kami itu lahan yang kondisinya lengket ya tanahnya, maka dari itu kita tabur di bagian tengahnya saja. Nantinya untuk tanam berikutnya ya bagian tengah akan dicampur lagi dengan bagian-bagian sampingnya sehingga menyebar dengan sendirinya kan kawan. Dan bagian tengah ini juga nantinya kita bisa menjadikan tanaman yang berada di samping-sampingnya itu penyerapan unsur haranya mengarahnya ke tengah, bukan ke samping. Dan di sisi lain jika terkena hujan, bagian tengahnya ini nanti air yang mengenai lahan bagian tengah nanti akan membawa unsur hara menuju bagian bawahnya atau bagian sampingnya, semacam itu. Itu pengalaman kami dan sepengetahuan kami dalam melakukan proses pemupukan ya, pupuk dasar pada lahan yang akan kita budidayakan. Dan ini kita sebar hingga bagian sana. Nantinya pupuk ini kita tutup dengan menggunakan tanah yang berada di samping-sampingnya ini. Oke kan itu dulu informasi dari kami ya mengenai kompos ini. Oh ya, sama saya ingatkan, dalam budidaya tanaman ini pupuknya pastikan dalam kondisi pupuk yang sudah jadi, jangan limbah hewan yang belum jadi dijadikan pupuk. Nah, itu jangan. Tapi limbah hewan yang belum jadi diolah terlebih dahulu jadi pupuk, baru diberikan pada lahan kawan-kawan, semacam itu. Oke, saya akhiri. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam mereview kotoran hewan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.